Overthinking. Apa yang kita tahu dari overthinking? Secara harfiah, over berarti berlebihan, dan thinking artinya berpikir, jadi, overthinking adalah pikiran kita yang berlebihan terhadap sesuatu. Overthinking dapat memenuhi ruang di otak kita sehingga hal yang seharusnya kita pikirkan malah terbuang sia-sia olehnya. Bahkan dengannya, waktu produktivitas kita bisa berkurang secara signifikan. Tentunya, kita semua pernah mengalami overthinking. Misalnya, ketika kita akan pergi dari rumah, selama di perjalanan kita terus bertanya-tanya, apakah pintu rumah sudah dikunci? Kita tidak ingin maling memasuki rumah kita bukan? Atau apakah kompor sudah benar-benar mati? Kebakaran bukanlah hal yang cukup menyenangkan. Atau mungkin kipas angin yang masih menyala, listrik sekarang seperti membayar kontrakan. Waktu yang seharusnya kita pakai untuk melakukan kegiatan yang lebih penting malah terbuang sia-sia. Bahkan bukan hanya itu, ketika overthinking sudah cukup parah, maka itu dapat menghancurkan diri seseorang dari dalam. Sifat ini akan menggerogoti kesehatan fisik dan mental kita, apalagi dari beberapa kasus, overthinking dapat membuat orang yang sebelumnya suka bersosialisasi menjadi antisosial utuh. Lalu, mengapa seseorang bisa mengalami overthinking? Pertama, kondisi ketenangan atau emosi yang buruk. Kita selalu berharap ekspektasi kita segera menjadi kenyataan. Namun ketika itu tidak terjadi, kita jelas akan menghadapi berbagai masalah yang menghambat ekspektasi kita, baik masalah internal dari dalam diri kita ataupun masalah eksternal dari keadaan sosialisasi kita. Ketika ada di fase ini, kita cenderung terburu-buru dalam menyelamatkan masalah kita. Kita seolah-olah bersikap ingin kabur darinya. Ketika itu terjadi, maka dipastikan overthinking akan mulai mendatangi kita. Kedua, ekspektasi dengan realita tidak sesuai. Sudah jelas, ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita akan mengundang berbagai macam pertanyaan dan pikiran buruk di kepala kita. Jadi, tidak ada salahnya bagi kita untuk menyeimbangkan antara ekspektasi dengan realita, serta juga tidak ada salahnya menerima setiap keadaan dan kondisi bukan? Terakhir, kita pasti pernah mengalami stres berlebih. Banyak faktor yang menyebabkan stres kita tidak terkendali. Ini juga menjadi faktor untuk memunculkan overthinking. Overthinking akan dengan mudah datang apabila kita mengalami stres berlebihan hingga larut dalam kesedihan. Orang yang overthinking seringkali tidak menyadari bahwa ia sedang mengalami overthinking, maka dari sini kita akan tahu, bahwa jika terdapat seseorang yang mengaku-ngaku bahwa ia benar-benar mengalami overthinking, maka kemungkinan besar itu adalah hoaks dan hanya mencari sensasi. Justru orang yang mengalami overthinking lebih banyak terlihat diam dan melamun, lalu tiba-tiba emosinya menjadi tidak dapat dikontrol. Kita akan tahu bagaimana overthinking mulai mendatangi jika pertama, tiba-tiba kita harus melihat segala sesuatu dengan perfeksionis. Jika kita tidak bisa melihat segala kekurangan ataupun perbedaan terhadap sesuatu walaupun hanya sedikit layaknya OCD, maka itu sudah bisa dikatakan sebagai gejala overthinking. Sulit untuk santai dan berhenti banyak memikirkan sesuatu. Walaupun orang dengan overthinking seringkali terlihat hanya diam dan melamun, namun yang sebenarnya terjadi kepada mereka adalah mereka merasa kesulitan mengendalikan pikiran mereka sendiri dan sering bertentangan dengannya. Ini cukup buruk karena dapat mengurangi kemampuan untuk mengambil keputusan atau yang biasa disebut sebagai kelumpuhan analisis. Selalu merasa tegang, kita tahu tubuh kita memiliki limit untuk bekerja. Terutama saraf-saraf yang ada pada otak kita, apabila dipakai terus-menerus secara non-stop, maka akan merusak kinerja tubuh yang nantinya akan menjalar kepada kesehatan fisik yang menurun. Tidak bisa berdamai dengan memori kita sendiri. Inilah yang sering kita alami. Memikirkan sesuatu yang sudah lama terjadi justru akan membuat setiap ingatan itu semakin tertanam pada memori kita. Jadi, melupakan sesuatu yang sudah lama berlalu adalah jalan terbaik untuk kebaikan diri kita sendiri. Terakhir, insomnia dan penyesalan. Manusia akan memasuki fase di mana seluruh pikiran dan perkataannya yang bisa dibilang tulus dari hati pada pukul 10 malam ke atas. Orang-orang yang pernah melakukan kesalahan sebelumnya akan menyesal dan merenungi setiap kesalahannya di sekitar jam ini. Apabila kita terlalu banyak menyesal, maka tidur yang cukup akan sulit didapatkan, sehingga ujung-ujungnya kita akan mengalami insomnia yang mengurangi waktu istirahat kita dan mengurangi produktivitas kita hari esok. Seharusnya kita tidak perlu menyesali segala sesuatu yang pernah kita lakukan, jika saja penyesalan itu bisa merubah sesuatu di kemudian hari. Di antara beberapa tanda-tanda tersebut,
Kalau kita menemukannya pada diri kita atau orang lain, maka bisa dikatakan itu sebagai gejala awal dari overthinking. Gejala awal belum bisa dipastikan sebagai diagnosis, karena yang melakukan diagnosa adalah yang ahli pada bidangnya. Lalu apa saja yang dapat diakibatkan oleh overthinking ini? Banyak dari kita yang masih belum begitu mengenali atau masih menganggap remeh sifat overthinking ini. Padahal, dampak buruk yang ditimbulkannya bisa lumayan parah. Sebagian besar dari penderita overthinking akan mengalami hari-hari yang tidak baik, waktunya akan terbuang sia-sia, emosi yang tidak stabil dalam beraktivitas, serta yang paling parah adalah merusak kesehatan mental dan kesehatan fisiknya. Tentu jika kita terus memandang remeh overthinking ini, maka satu atau beberapa rantai sosial akan mengalami hal buruk yang sama, karena bisa dikatakan, overthinking bisa dengan mudah berpindah dan menyebar layaknya virus zombie di antara kumpulan masyarakat. Sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial, kita semestinya tidak ingin hal ini terjadi. Maka dengan itu kita bisa mengurangi fenomena dan sifat overthinking ini, tentunya dimulai dari diri kita. Sebelumnya kita harus tahu apakah kita adalah seorang penderita overthinking. Jika iya, kita harus mulai menyadari kenapa kita bisa overthinking dan memperbaiki setiap hal yang salah. Namun, jika tidak, maka mulailah mengenali tanda-tanda overthinking pada orang-orang terdekat kita. Itu akan membuat kita lebih tahu bagaimana seharusnya kita bersikap kepada orang yang mengalami overthinking. Karena pada dasarnya, orang yang mengalami overthinking hanya ingin dimengerti dan didengar setiap keluh kesahnya. Mungkin tidak terlalu mudah untuk berhadapan dengan penderita overthinking. Kita terkadang menilai mereka sebagai orang keras kepala ataupun tidak mau mengalah dengan opininya. Jadi, kita cenderung untuk menghindari orang overthinking ini. Jika cara kita tidak tepat saat berhadapan dengan mereka, maka percayalah situasi yang akan timbul hanyalah konflik dan pertikaian dengan mereka. Lalu bagaimana seharusnya kita bertindak saat berhadapan dengan orang yang overthinking? Sebelumnya kita tahu bahwa orang overthinking ini memiliki pengendalian emosi yang buruk. Maka kunci untuk menghadapinya adalah dengan benar-benar menurunkan ego kita. Dengan pembawaan yang lebih tenang, bukan menjadi masalah besar bagi kita untuk menghadapi mereka. Lalu, selanjutnya kita harus tahu apa yang mereka rasakan. Banyak cara untuk ini, salah satunya dengan bertanya dan membiarkan mereka bercerita tentang apa yang mereka rasakan. Umumnya, seseorang akan menjadi lebih rileks dan tenang ketika ceritanya didengar dengan baik oleh lawan bicaranya. Selain itu, dengan bercerita panjang lebar tentang dirinya, orang overthinking ini otomatis akan menjadi lebih tenang dan lebih bisa menurunkan egonya. Di saat seperti inilah kita bisa memberikan arahan yang terbaik untuk mereka. Kemungkinan besar dengan ego yang sudah turun, orang-orang dengan overthinking ini akan lebih mempertimbangkan setiap masukan yang kita berikan. Cara ini cukup efektif untuk menghadapi orang dengan sifat overthinking, meskipun harus dilakukan beberapa kali. Jadi kunci utamanya adalah dengan menurunkan ego kita dan menjadi pendengar yang baik untuk mereka. Semoga kita selalu diberikan kesehatan baik fisik maupun mental.